Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kemunculan tiba-tiba dari cahaya yang menyilaukan hampir membayangi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang tercengang karena perubahan tak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiaoyan telah membuat kontak terang-terangan dengan roh sengit itu. Namun, cahaya aneh yang telah meletus dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang benar-benar memblokir kekuatan menakutkan pada tinju roh sengit itu. Setelah itu, gelombang kekuatan hisap kuat melonjak keluar darinya. Gaya hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber dari pusaran itu adalah cincin salju putih kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika ditargetkan dan menutupi roh sengit, masih menyebarkan kekerasannya. Pada saat ini, roh galak yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan rasa takut. Tubuhnya bergetar ketika mencoba untuk melarikan diri dari wilayah gaya isap. Jeritan sengsara yang dipancarkan dari roh sengit itu mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari roh sengit yang melarikan diri itu tidak berhasil. Tianhuo Junze dalam lingkaran itu tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap tumbuh beberapa kali. Semangat ganas mulai memancarkan gelombang teriakan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang ditekan di bawah batu ketika ia berjuang untuk melarikan diri. Di atas perasaan sukacita di dalam hatinya, Xiaoyan tanpa sadar juga merasa terkejut saat dia menyaksikan roh sengit ini semakin mendekat ke ring meskipun mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka bahwa itu Tianhuo Junze mampu menampilkan keterampilan seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiaoyan. Setidaknya, dia bukan tanpa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang telah dia klaim. Xiaoyan harus mengakui bahwa itu dia akan mengalami kesulitan menekan semangat di kelas Douzong dengan cara yang mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengesampingkan beberapa keterampilan unik untuk berurusan dengan roh sengit yang dimiliki oleh Tianhuo Junze, teknik apapun masih membutuhkan kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Junze mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa itu yang sial itu sendiri. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh sengit ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah ketika dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari kabut hitam. Resistensi semangat sengit menjadi semakin kuat dengan intervensi pelindung Xuan. Pada akhirnya, mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya isap. Xiaoyan, bantu aku. Cahaya yang kuat terus meletus dari ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dua Douzongs, bahkan Tianhuo Junze akhirnya tidak dapat menahan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hati Xiaoyan menegang setelah mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa itu Tianhuo Junze telah menahan diri sedikit, dia masih tidak cocok untuk kombinasi dari roh yang ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, bagaimana aku bisa membantu kamu? Transfer kekuatan spiritual kamu ke dalam ring. Tianhuo Junze tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu pada saat kritis ini ketika dia dengan cepat menjawab. Ekspresi Xiaoyan adalah serius saat dia mengangguk. Matanya langsung sedikit tertutup sebagai kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Segera melesat ke cincin salju putih dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya samar. Dengan dukungan Xiaoyan, kekuatan hisap meletus dari ring segera dikalikan dengan beberapa kali. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh galak terhuyung-huyung di bawah kekuatan hisap yang telah meletus. Tubuhnya dengan goyah melompat ke depan. Namun, dalam sekejap,
itu dengan cepat mempertahankan sikap aneh dan menahan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang ditimbulkan tubuhnya. Brengsek, kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak dengan intens. Ini samar-samar mengungkapkan wajah panik yang marah. Kekuatan hisap yang aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh galak, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dari pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini berangsur-angsur berubah menguntungkan Xiao Yan ketika dia gave cincin lebih kekuatan spiritual. Adegan di langit ini juga diserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka segera menjadi tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat. Namun, mereka bisa mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa itu situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang merasakan perasaan absurd ketika mereka memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Dou Zong benar-benar dimanipulasi oleh bocah Dou Huang kecil. Meskipun semua orang tahu bahwa itu Xiao Yan berbeda dari seorang Dou Huang biasa, roh yang ganas dan pelindung Xuan sama-sama elit murni Dou Zong tidak peduli bagaimana orang meletakkannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, sepertinya tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa itu dia bisa bersaing dengan mereka berdua saja. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan Dou Zong's elit hadir tidak mampu dilakukan oleh pria berjubah hitam ini, pria muda di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng pada saat ini juga sangat tidak wajar. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan arogan Xiao Yan telah perlahan menegang sejak cahaya kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia pikir, dia tidak dapat memikirkan apa yang Xiao Yan dapat andalkan untuk memblokir roh sengit dan pelindung Xuan. Han Feng tahu bahwa itu teknik lotus api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu pada saat ini. Namun, penampilan pelindung Xuan dan roh yang ganas, menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan yang luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di samping melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi muram melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa itu seseorang tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh dengannya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang sulit bertahan. Sebenarnya, dugaan sudah muncul di dalam hatinya ketika Xiao Yan telah memutuskan untuk bertemu dengan roh sengit dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang berhati-hati ini. Untung aku tidak terlibat. Hihi, aku yang tua seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Sebaiknya jangan berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenang tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari dinding gunung. Dia akan bisa pergi pada saat pertama jika ada kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalur mundurnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua yang cerdik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Lama Yingsan, lakukan, bunuh Xiao Yan. Sebuah seruan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang yang tajam yang diaglomerasi dari Dou Qi muncul darinya. Longsword itu bergetar, membawa pedang yang jelas bersenandung saat itu dengan kuat menusuk ke leher Xiao Yan. Huff. Longsword baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Seorang tokoh anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya diperpanjang dan segera meraih Longsword. Udara abu-abu meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung mengkorosi Longsword ke dalam ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan menyerang.
Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul dengan itu. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak benar-benar hampa kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius ketika ia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat melintas kembali dan menghindarinya. Dia menyapu matanya sinis di bawahnya, hanya untuk melihat bahwa itu Old Ying San, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Suqian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. The Little Fiery Doctor memukul dan memaksa Han Feng kembali satu pukulan pada suatu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang. Sebaliknya, dia berdiri di samping Xiao Yan. Tatapan dinginnya tetap terkunci pada Han Feng. Gaun putih Little Fiery Doctor dengan lembut berkibar saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat terlihat samar-samar di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang panjang seperti salju meluas ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa melingkari dengan lengan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul menyebabkan flicker yang tidak biasa muncul di mata cukup banyak orang. Pesona magis ini, bagaimanapun, menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa itu dokter peri kecil sedikit lebih kuat dari dia. Dengan melindungi Xiao Yan, itu akan menjadi sulit bagi serangannya untuk berhasil. Ketika dia berpikir sampai titik ini, Han Feng hanya bisa melemparkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, semua yang dia bisa adalah harapan bahwa itu yang terakhir bisa menghentikan taktik yang tidak biasa Xiao Yan. Kalau tidak, hari ini, raungan rendah yang menakutkan ditularkan dari dalam kumpulan kabut hitam setelah pikiran ini terlintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Jantung Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan dari pelindung Xuan ini. Tatapannya meluncur ke arah Xiao Yan, hanya untuk melihat roh sengit di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, sebuah suara mengunyah muncul. Roh diserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiao Yan di bawah cahaya yang kuat. Apakah cincin itu melakukan trik ini? Jantung Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan keberadaan Tian Huo Junse di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergerak kencang ketika roh sengit itu terserap ke dalam ring. Dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak buram. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi ketika melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh sengit, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, mantan telah mengalami pukulan yang hampir fatal. Rohnya sangat terluka dan kerusakan bisa digambarkan sebagai sengsara. Titik ini adalah sesuatu yang orang bisa tahu dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, sepertinya Xiao Yan akan dapat menangkapnya. Orang bisa tahu, pelindung Xuan saat ini, pincang. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menghilang. Raungan yang menakutkan dan marah dari pelindung Xuan terdengar pada saat yang bersamaan. Xiao Yan, kembalikan semangat sengit ke pelindung ini. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu mati. Sangat menyedihkan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan raungan marah pelindung Xuan. Jiwa yang galak telah terhubung dengan roh pelindung Xuan. Sekarang setelah roh sengit itu ditangkap, dia akan menderita serangan balik yang kuat. Dengan kekuatan spiritualnya mengalami pukulan hebat, kekuatannya pasti akan menurun. Arusnya saat ini sudah tidak menimbulkan masalah dan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, mata Xiao Yan terkejut saat dia menatap cincin berwarna putih di tangannya. Dia bisa samar-samar melihat kemerahan terang di permukaan cincin itu. Namun, Xiao Yan tidak dapat menyelidiki cincin untuk melihat situasi di dalamnya, mungkin karena cincin itu sendiri atau Tian Huo Junse. Xiao Yan, roh sengit itu untuk sementara telah disegel oleh aku. Namun,
Kekuatan spiritual yang telah aku simpan pada dasarnya benar-benar habis. Kelelahan kali ini terlalu besar dan aku akan segera turun ke tidur. Kamu pasti harus ingat untuk membantu aku memperbaiki dan melembabkan semangat aku dalam 10 hari. Jika tidak, jiwaku mungkin akan benar-benar tersebar. Pada waktu itu, roh sengit yang telah aku tutup kemungkinan akan muncul sekali lagi. Suara Tianhuo Zunze tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara Xiao Yan merasa terkejut. Kali ini, suaranya mengandung semacam kelemahan yang sulit disembunyikan. Meskipun menundukkan jiwa yang galak, kelelahan yang dia rasakan sangat besar. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia buru-buru bertanya dalam hatinya, dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, ini bukan lelucon. Beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki semangat sangat sulit ditemukan. Kemana aku akan pergi dan menemukannya dalam 10 hari? Aku tidak meminta kamu untuk sepenuhnya menyembuhkan jiwa aku dalam waktu 10 hari. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa mendapatkan sesuatu untuk menyehatkan semangat aku dan membangunkan aku dari tidur aku. Suara Tianhuo Zunze segera terdengar sebagai jawaban. Terlebih lagi, itu bahkan lebih cemas. Sepertinya dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Xiao Yan hanya menghela nafas lega ketika mendengar kata-kata ini. Tidak sulit untuk secara acak mendapatkan sesuatu untuk menyemangati jiwa seseorang. Dia harus bisa melakukan itu dalam 10 hari. Tuan Tua Yao, tolong yakinlah itu si kecil aku pasti akan memanggil kamu dari tidur kamu dalam 10 hari. Xiao Yan berbicara dengan suara serius. Meskipun dia tidak bisa mempercayai Tianhuo Zunze sepenuhnya seperti dia mempercayai Yao Lao, kehadiran Tianhuo Zunze benar-benar akan menguntungkan Xiao Yan. Terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman atau pelatihan, setan yang sangat tua ini akan dapat memberinya banyak bantuan. Hehe, aku yang lama bisa yakin dengan kata-kata kamu ini. Aku akan menyerahkannya padamu. Hal ini sangat penting. Tianhuo Zunze santai hanya setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia dan Xiao Yan mungkin hanya berkenalan untuk waktu yang singkat, tetapi matanya yang tua dan tajam mampu menceritakan sedikit tentang karakter Xiao Yan. Itu karena ini dia berani menyerahkan hidup ini kepada Xiao Yan pada saat seperti itu. Meskipun ini sebagian karena situasi yang memaksa tangannya, itu juga mengharuskan dia untuk mempercayai Xiao Yan. Kata-kata Tianhuo Zunze menjadi lebih lemah. Ketika kata terakhir mendarat, suaranya benar-benar tersebar. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan roh di dalam cincin berwarna putih menjadi redup. Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan dengan lembut menghembuskan napas udara. Dia menarik tangannya yang berisi cincin ke lengan bajunya sebelum perlahan mengangkat kepalanya untuk mempelajari pelindung Suan yang tampak gila dengan senyum dingin. Intervensi ini oleh Tianhuo Zunze pada dasarnya memberikan pukulan fatal yang terakhir. Tidak hanya arwah galak yang ditangkap, tetapi roh pelindung Suan juga rusak parah. Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup kali ini, kekuatan masa depannya kemungkinan akan jatuh ke kelas Do Huang. Ini adalah perasaan yang bahkan lebih buruk daripada kematian untuk pelindung Suan. Sosok pelindung ilusi hitam Suan berdiri agak goyah di langit. Matanya menatap tajam ke Xiao Yan. Napas kasar berulang kali dipancarkan dari mulutnya. Perasaan menyakitkan sesekali muncul di wajahnya. Gelombang rasa sakit yang menusuk yang ditularkan dari rohnya menyebabkannya, seseorang yang menderita kerugian serius, memiliki dorongan yang hampir gila. Kembalikan roh sengit itu kepada aku. Aku bisa menggunakan roh aku untuk bersumpah itu aku akan segera pergi. Jika kamu bersedia, aku bahkan dapat membantu kamu membunuh tangan pelindung Suan milik Han Feng menutupi dahinya dan kelembutannya meraung. Ekspresi Han Feng yang jaraknya cukup dekat juga menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata pelindung Suan. Niat membunuh melintas di matanya. Tidak disangka itu pelindung Suan ini akan benar-benar tidak dapat diandalkan. Pelindung Suan, tidak ada gunanya mengatakan semua ini sekarang. Dengan karakter Xiao Yan, dia pasti tidak akan mengembalikan roh galak itu padamu. Oleh karena itu, kamu mungkin masih memiliki peluang jika kamu benar-benar mempertaruhkan hidup kamu dan melawannya.
Han Feng melirik Xiao Yan sebelum berbicara dengan suara dingin. Diam. Mata pelindung Xuan menjadi dingin saat dia dengan marah meneriaki Han Feng. Dari cara dia melihatnya, telah Han Feng tidak menggunakan begitu banyak alasan untuk menariknya di sini. Dia tidak akan datang ke Black Corner Region dan terlibat dalam kekacauan ini. Pada akhirnya, dia tidak memperoleh apa-apa, dan menjadi berantakan. Terlebih lagi, apakah dia memiliki kehidupan untuk pergi sama sekali adalah cara lain. Kemarahan dalam hatinya agak didorong ke Han Feng. Han Feng juga tersenyum dingin setelah ditegur oleh pelindung Xuan. Dia tidak terus berdebat dengannya. Semua yang terjadi adalah niat membunuh di dalam hatinya. Sepertinya dia akan diam-diam membunuh pelindung Xuan bahkan jika dia tidak mati di tempat ini hari ini. Pelindung mulut Xuan terengah-engah saat matanya yang merah darah berbalik ke arah Xiao Yan dengan suara sua. Keliaran secara berangsur-angsur melonjak ke matanya karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari rohnya. Nada suaranya padat ketika dia bertanya, apakah kamu akan mengembalikannya atau tidak? Xiao Yan menjaga sikap acuh tak acuhnya di hadapan mata gila pelindung Xuan. Dia melirik Han Feng dan setengah tersenyum sambil berkata, jika kamu benar-benar membunuh Han Feng, aku mungkin memikirkannya. Aku akan segera bertindak jika kamu mengembalikan semangat yang galak kepada aku. Pelindung Xuan tidak dapat diganggu dengan hal-hal lain. Dia buru-buru membuat permintaan lain ketika dia mendengar kecurigaan dari nada Xiao Yan dikurangi. Namun, dia tidak merasakan tatapan di punggungnya penuh dengan niat membunuh. Mata Xiao Yan tersenyum saat mereka melihat pelindung Xuan. Rintangan di matanya menjadi lebih padat. Pelindung Xuan akhirnya mengerti itu dia telah ditipu setelah merasakan tatapan mengejek Xiao Yan. Terengah-engah dari mulutnya tumbuh lebih intens. Kejahatan di matanya juga menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, raungan liar akhirnya keluar dari mulutnya. 10 utusan roh, bunuh dia. 10 sosok hitam di dinding gunung tidak ragu-ragu. Mereka tiba-tiba bergegas setelah mendengar raungan pelindung Xuan. Segera, 10 rantai hitam gelap raksasa merobek udara seperti ular racun. Mereka menembak ke arah Xiao Yan sambil memancarkan suara berdentang. Xiao Yan melebar mulutnya saat dia melihat rantai yang ditembak secara acuh tak acuh. Dia melebarkan mulutnya dan sekelompok api hijau giok meludah keluar. Tangannya bergerak dan membentuk segel. Api bergoyang dan berubah menjadi 10 tangan api besar. Mereka dengan keras mengepal ketika mereka meraih rantai. Setelah itu, seutas benang api hijau jade panas mengikuti rantai dan bergegas menuju 10 sosok hitam. Zing, zing, api menaiki rantai dan segera memancarkan gelombang suara zing. Zing. Kabut hitam di sekitar 10 sosok hitam juga menjadi jauh redup. Sepasang mata yang agak terkejut dan marah terungkap dalam setiap kabut hitam. Gelombang kabut hitam dingin berulang kali keluar dari tubuh tokoh-tokoh hitam ini. Setelah itu, mereka mencoba yang terbaik untuk mencegah penyebaran api. Namun, kekuatan Spirit and Voice ini jelas jauh lebih rendah daripada pelindung Xuan. Oleh karena itu, mereka tidak berhasil memadamkan bahkan sedikit api aneh setelah berjuang cukup lama. Tidak punya pilihan lain, mereka hanya bisa dengan cepat meninggalkan rantai. Xiao Yan tertawa dingin saat rantai itu meninggalkan tangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya dan 10 tangan api segera berubah menjadi api yang mengamuk yang benar-benar melilit rantai. Dalam sekejap, rantai hitam gelap telah berubah menjadi rantai api. Di bawah kendali Xiao Yan, rantai api muncul seperti 10 batang panjang. Mereka berubah menjadi cahaya api yang tiba-tiba melesat kembali di sepanjang jalan asli mereka dengan jentikan jari. Zing, zing, zing. Kecepatan rantai api sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu diluncurkan melewati udara yang jauh dan muncul di depan 10 utusan roh. Dalam keterkejutan mereka, 10 sosok hitam buru-buru mundur. Namun, kecepatan mereka pada tingkat yang benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan rantai api. Oleh karena itu, tokoh-tokoh itu baru saja pindah ketika rantai api tiba. Setelah itu, mereka seperti pedang tajam saat mereka melanggar Renli menembus dada mereka. 10 angka langsung menegang mengikuti sensor rantai api.
Rantai juga perlahan menjadi lebih lembut. Akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh dari langit. Api hijau giok pada mereka dengan cepat pergi dan kembali ke tubuh Xiao Yan di depan mata semua orang. Dalam beberapa pertukaran singkat, 10 roh utusan, yang kekuatannya berada di kelas Dohuang, dibunuh oleh tangan Xiao Yan. Adegan ini menyebabkan cukup banyak orang yang hadir untuk diam-diam menelan seteguk ludah. Kombinasi dari 10 ahli Dohuang akan mampu bertarung sedikit bahkan jika mereka menghadapi ahli Dohuang. Itu tidak terduga itu mereka sangat tidak berharga di tangan Xiao Yan. Cahaya di mata Xiao Yan secara bertahap melonjak setelah membunuh 10 utusan roh. Sayap tulang di punggungnya mengepak dan suara angin muncul. Tubuhnya kemudian muncul di depan pelindung Xuan dengan cara seperti hantu. Karena kamu datang, kamu tidak perlu lagi pergi. Orang-orang dari Hall of Souls, semuanya pantas mati. Sebuah busur buas diangkat di wajah Xiao Yan saat telapak tangannya tiba-tiba menyerang, dan nyala api hijau jade menyembur keluar seperti gunung berapi. Serangan cepat ini oleh Xiao Yan juga menyebabkan ekspresi pelindung Xuan berubah drastis. Tubuhnya dengan cepat menarik diri, tetapi dengan kondisinya yang terluka parah, kekuatannya sudah jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Oleh karena itu, seutas benang api tersangkut padanya meskipun dia menghindar dengan cepat. Suhu panas menyebabkan dia mengeluarkan jeritan sengsara. Kabut hitam di sekitar tubuh pelindung Xuan dengan cepat berkurang saat api menyala. Api telah menyebar pada saat pelindung Xuan telah ditarik sejauh 100 meter. Dia tak terbandingkan sengsara saat ini. Pelindung Xuan terengah-engah saat dia menghentikan tubuhnya. Mata yang dia bidik pada Xiao Yan tidak bisa lagi digambarkan sebagai setan. Tepat ketika dia akan berubah menjadi kisaran kekerasan, sosok manusia tiba-tiba muncul di sampingnya. Tatapannya menyapu dan dia segera berteriak dengan marah, "Han Feng, bergandengan tangan dengan aku dan bunuh si kecil ini." Sing, kata-kata pelindung Xuan belum mencapai akhir ketika dia tiba-tiba menegang. Dia perlahan-lahan menurunkan kepalanya dengan susah payah hanya untuk melihat tangan yang terbungkus dalam douki menembus dadanya. Saat ini kamu hanyalah sampah bahkan jika kamu berhasil bertahan hidup. Secara kebetulan, para utusan roh itu telah dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak ada yang akan melapor ke Hall of Souls. Oleh karena itu, kamu harus memberikan jiwa kamu kepada aku. Aku akan membantumu membalas dendam. Han Feng perlahan menarik tangannya. Dia melihat kekuatan hidup yang menghilang dengan cepat di dalam mata pelindung Xuan. Senyum yang kejam terangkat di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.